Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tips yang perlu diketahui apabila kita bermaksud untuk membeli tanah. Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan harta tidak bergerak karena selain dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, tanah merupakan salah satu bentuk investasi yang paling menguntungkan, sehingga investasi tanah itu diminati oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan harga tanah akan semakin naik dari hari demi hari. Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan suatu transaksi antara dua pihak yang mengikatkan diri, di mana penjual akan menyerahkan benda yang akan dijualnya, dalam hal ini tanah, kepada pembeli, dan pembeli akan membayar harga yang disepakati. Nah, berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk membuktikan jual beli atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Nah, akta tersebut itu dikenal dengan akta jual beli atau AJB. Sebelum membuat AJB, para pihak biasanya membuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Namun, dalam prakteknya seringkali timbul permasalahan hukum terkait jual beli atas sebidang tanah. Ada permasalahan antara pembeli dan penjual terkait jual beli tidak sah karena sertifikat aspal atau palsu. Karena sertifikat tersebut itu dijual bukan oleh pemilik yang sebenarnya. Sehingga seringkali timbul lelucon yang menyatakan bahwa sertifikat bisa dibuat di warung kopi. Yang kedua, ada juga permasalahan terkait jual beli tanah karena sertifikat tumpang tindih atau overlapping. Satu bidang tanah itu bisa ada 2 atau lebih sertifikat. Yang ketiga, ada juga permasalahan jual beli atas sebidang tanah karena ukuran dan letak tanah yang dibeli tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat. Nah, ada juga permasalahan hukum yang timbul terkait jual beli atas sebidang tanah, sehingga timbul upaya hukum kepada kita selaku pembeli tanah, baik secara perdata, adanya gugatan, bahkan laporan polisi yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris dari pemilik tanah yang sah. Bagi pembeli diperlukan adanya kehati-hatian untuk menghindari adanya kerugian bagi pembeli, sehingga kita sebagai pembeli yang beritikat baik mendapat perlindungan hukum. Jangan karena terburu-buru atau terkesan terlalu tertarik atas sebidang tanah sehingga kita tidak melakukan pengecekan secara mendalam dan akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Untuk itu, apabila teman-teman bermaksud untuk membeli sebidang tanah dengan masuk untuk sebagai tempat tinggal atau investasi, sebaiknya teman-teman memperhatikan dengan seksama cara-cara aman atau tips untuk membeli sebidang tanah. Pertama, cek kondisi tanah. Cek terlebih dahulu jenis tanah yang hendak teman-teman beli, baik kontur tanahnya maupun potensi tanahnya. Jika tanah tersebut termasuk tanah bergerak, maka sebaiknya teman-teman mencari tanah di lokasi lain, karena tanah yang bergerak itu tidak baik jika akan dibangun rumah atau bangunan di atasnya. Selain itu, perlu juga dicari informasi apakah tanah tersebut termasuk dalam rencana tata ruang kota. Karena apabila masuk dalam rencana tata ruang kota atau rencana ruang hijau, maka kemungkinan besar tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau dibangun suatu saat nanti, karena tanah tersebut akan diambil alih pemerintah untuk pembangunan tata ruang kota atau dibiarkan menjadi ruang terbuka hijau. Lalu langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan, periksa detail tanahnya. Penting untuk teman-teman memeriksa detail tanah terkait ukuran, batas, bentuk, dan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat sesuai dengan kondisi tanah di lapangan. Karena menurut keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 09/M/1995 tahun 1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah,
Diatur bahwa objek pengikatan jual beli harus diuraikan secara jelas di dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli yang terdiri dari luas bangunan, luas tanah, lokasi tanah, dan harga rumah dan tanah. Maka pastikan semua komponen tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Bila ternyata teman-teman menemukan perbedaan ukuran tanah, yang dapat teman-teman lakukan adalah memeriksa buku tanah yang tersimpan di kantor pertanahan setempat yang memuat data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut. Namun, jika di dalam tanah tersebut teman-teman menemukan bahwa luas tanah yang tercantum dalam buku tanah sesuai dengan luas tanah yang disebutkan dalam perjanjian, maka teman-teman dapat meminta kantor pertanahan tersebut untuk melakukan pengukuran ulang sehingga teman-teman dapat mengetahui batas-batas yang teman miliki berdasarkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Lalu langkah berikutnya, pastikan keaslian dari bukti kepemilikannya. Sebelum teman-teman membeli tanah, pastikan bahwa surat-surat tanahnya masih lengkap dan absah, termasuk juga kepemilikannya. Jika tanah tersebut sudah bersertifikat, maka periksalah apakah sertifikat tersebut sudah berpindah tangan atau belum. Usahakan sertifikat tanah atas nama penjual tanah itu sendiri agar lebih mudah memproses jual beli atas tanah tersebut. Jangan sampai teman-teman terkena modus sertifikat palsu atau sertifikat bodong. Untuk ini teman-teman bisa menggunakan jasa pejabat pembuat akte tanah atau PPAT untuk menyelesaikan masalah sertifikat. Teman-teman tinggal duduk manis menunggu hasil dari penelusuran dari PPAT tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah sertifikat tersebut asli atau palsu, sedang dijaminkan atau tidak, atau mungkin dalam sengketa di pengadilan. Jangan sampai transaksi sudah dilakukan namun ternyata tanah tersebut telah atau akan disita oleh pengadilan. Kenapa perlu dilakukan pengecekan apakah tanah yang akan dibeli sedang dijaminkan ke bank atau orang lain? Karena salah satu bentuk penjaminan hutang adalah menjadikan tanah sebagai jaminan atau agunan hutang kepada kreditur. Artinya, apabila penjual tidak melakukan pembayaran hutang, maka tanah tersebut sewaktu-waktu dapat disita dan dilelang sebagai pelunasan hutang si pembeli kepada krediturnya, atau tidak tertutup kemungkinan tanah tersebut dijadikan jaminan bagi pelunasan hutang orang lain. Untuk itu, pembeli dapat meminta agar penjual melakukan roya terlebih dahulu apabila tanah tersebut telah dijadikan jaminan atau agunan pembayaran hutang. Nah, jika diketahui sertifikat tersebut ternyata bermasalah, maka pejabat pembuat akta tanah atau PPAT akan menolak pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut. Apabila teman-teman ingin menekan biaya pada bagian ini, ada cara mudah dan lebih terjangkau untuk melakukan pengecekan sertifikat sendiri. Adapun langkah-langkah yang teman-teman dapat lakukan, pertama, teman-teman dapat mendatangi langsung kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, di loket pengecekan sertifikat tanah, teman-teman akan dibantu untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat berdasarkan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Yang kedua, meminta surat keterangan pendaftaran tanah atau cek letter C di kantor kelurahan setempat. Yang ketiga, teman-teman dapat melakukan pengecekan secara online ke BPN. Nah, yang keempat, teman-teman juga dapat melakukan pengecekan ke pengadilan setempat apakah penjual mempunyai permasalahan hukum dengan pihak lain untuk menghindari adanya kemungkinan tanah tersebut disita oleh pengadilan. Nah, langkah-langkah berikutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah cek alas hak dari tanah yang akan teman-teman beli. Nah, status kepemilikan atas tanah itu diatur dalam Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Terdapat beberapa macam hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Antara lain itu ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, dan ada hak pakai. Dengan mengetahui status kepemilikan atas tanah tersebut, itu akan membantu teman-teman untuk menentukan nilai tanah atas properti itu sendiri. Selain itu, teman-teman bisa saja menemukan status atas tanah idaman teman-teman tersebut masih berstatus sebagai tanah giring.
Artinya, tanah girik adalah tanah hak milik adat yang belum didaftarkan atau dibuatkan sertifikat di kantor pertanahan setempat. Perlu teman-teman ketahui, girik bukan tanda bukti atas kepemilikan tanah, melainkan merupakan bukti pemilik girik adalah pembayar pajak dan orang yang menguasai atas tanah milik adat tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya. Maka sebelum melakukan proses jual beli dengan si penjual, ada baiknya teman-teman meminta agar girik tersebut terlebih dahulu diubah menjadi sertifikat. Langkah berikutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah cek status pemilik atas tanah tersebut. Meski hal ini terlihat sepele, nyatanya yang tak kalah penting adalah mengecek status pemilik tanah. Bila pemilik tanah sudah menikah, maka transaksi jual beli atas tanah tersebut itu harus mendapat kesepakatan bersama dari pasangan dari si penjual. Dalam hal ini suami atau istri dari si penjual. Karena banyak dari kasus tanah yang terjadi itu berujung sengketa karena tidak adanya kesepakatan dari suami atau istri dari si penjual. Nah, bila pemilik sudah menikah, teman-teman bisa mengecek apakah surat bukti persetujuan suami istri yang merupakan salah satu syarat jual beli sudah dilampirkan oleh penjual atau belum, serta fotokopi KTP suami atau istri dan surat menikah dari suami atau istri si penjual tersebut. Di samping itu, kondisi lainnya adalah jika suami atau istri dari si penjual sudah meninggal, maka yang penjual harus sertakan adalah akta kematian. Jika suami atau istri dari si penjual telah bercerai, yang harus dilampirkan oleh si penjual adalah surat penetapan dan akta pembagian harta bersama atau gonogini yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan yang akan menjadi objek jual beli adalah hak dari penjual tersebut. Setelah melakukan pengecekan atas status kepemilikan akan tanah, barulah teman-teman dapat membuat akta jual beli dan balik nama sertifikat melalui pejabat pembuat akta tanah. Nah, jika sertifikat tanah dinyatakan sah dan tidak bermasalah dalam hal apapun, maka selanjutnya adalah membuat akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Setelah PPAT selesai membuat akta jual beli, maka PPAT kemudian menyerahkan berkas akta jual beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus balik nama atas sertifikat tanah yang dibeli oleh si pembeli menjadi atas nama pembeli. Selanjutnya, pembeli akan mendapatkan sertifikat baru atas nama si pembeli, dan setelah semua prosedur tersebut dilakukan, maka hal yang dilakukan terakhir adalah mengurus pembayaran pajak melalui pejabat pembuat akta tanah. Namun, teman-teman juga dapat melakukan pembayaran sendiri atas pajak jual beli tersebut. Terakhir, pesan saya, sebelum melakukan jual beli atas tanah, sebaiknya teman-teman melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita membeli tanah seperti membeli kucing dalam karung. Demikian saya sampaikan. Semoga tips yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang bermaksud akan melaksanakan jual beli atas bidang tanah. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan tersebut dalam kolom komentar, dan silakan like dan subscribe dan share. Salam dari saya.